Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Indriati, NIM 2015023. Saya dari kelas BKPI 3A. Nah, di sini saya akan menampilkan video pembelajaran mengenai kisah Siti Maryam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Tafsir Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dharma SPDI MPD. Langsung saja, yuk kita simak videonya. Di sini saya akan menceritakan mengenai kisah Siti Maryam. Siti Maryam adalah wanita paling suci di antara seluruh wanita di muka bumi ini. Diasuh oleh Nabi Zakaria alaihissalam, membuat Maryam terpelihara dengan baik dan dapat menjaga kesucian dirinya. Maryam berdiam diri di Baitul Maqdis, tempatnya dalam beribadah dan memuji keagungan Allah, Sang Pencipta. Mulia dan sucinya Maryam diabadikan Allah dalam Al-Quran. Bahkan ada salah satu surah dalam Al-Quran yang menyertakan namanya, yaitu surah Maryam. Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita yang ada di dunia." Quran Surah Al-Imran ayat 42. Demikianlah Allah memilih Maryam dan melebihkannya atas segala wanita yang ada di dunia, sehingga dengan mengetahui kisah kehidupan Maryam, kita bisa mengambil hikmah dan inspirasi darinya, menjadi cerminan untuk semua wanita muslimah yang di seluruh dunia. Maryam lahir dalam keluarga Imran. Ayah Maryam adalah Imran bin Yashim dan ibunya bernama Hannah binti Yakus. Mereka adalah kalangan kaum yang soleh di Nazaret, sebuah tempat sebelah utara Israel. Hannah, ibunda Maryam, selalu menjaga kesucian dirinya dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imran juga adalah seorang yang menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun sudah lama menikah, Imran dan Hannah belum juga dikaruniai seorang anak. Padahal hal ini adalah sesuatu yang selalu didamba-dambakan oleh Hannah. Hannah selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan mereka keturunan, sehingga suatu hari Allah mengabulkan doa Hannah tersebut. Di usia mereka yang cukup tua, namun tiada yang mustahil bagi Allah jika Dia menghendaki. Imran dan Hannah sebenarnya menginginkan anak laki-laki, namun Allah menghendaki anak perempuanlah yang lahir. Hannah sedikit kecewa dengan hal ini. Namun demikian, Hannah selalu mendoakan anaknya dalam kandungan, seperti yang termaksud dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 35. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan untukmu anak yang ada dalam kandunganku agar menjadi anak yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Maka terimalah ia dariku. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Sungguh betapa mulia perbuatan Hannah. Wajarlah kelak Maryam menjadi wanita paling suci yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ibu yang hebat
telah mendoakannya sejak dalam kandungan, mendoakannya untuk menjadi anak yang salehah, yang senantiasa ingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pencipta alam semesta dan segala isinya. Tidak salah Al-Quran begitu memuliakan keluarga Imran. Ketika ketakwaan dan kepatuhannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keturunan keluarga Imran menjadi baik dan merupakan orang yang berserah diri padanya, termasuk betapa sabarnya Hana dan Imran menantikan keturunan, hingga pada akhirnya lahirlah seorang anak perempuan, Siti Maryam, wanita suci, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Sesungguhnya Allah telah melebihkan Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran dari segala isi alam di zaman mereka masing-masing. Quran Surah Al-Imran ayat 33. Demikianlah Al-Quran mengabadikan kisah keluarga Imran, kemudian keluarga yang takwa terhadap Allah hingga dikaruniai putri yang suci dan mulia, yaitu Siti Maryam. Maryam, wanita suci yang selalu menjaga sikapnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdiam diri di Baitul Maqdis. Nabi Zakaria, yang tidak lain adalah pamannya sendiri, selalu rutin mengunjungi putrinya itu untuk mengantarkan makanan. Namun anehnya, makanan selalu tersedia untuk Maryam di sana, hingga Nabi Zakaria bertanya, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas." Quran Surah Ali Imran ayat 37. Jawaban Maryam membuat Nabi Zakaria tercengang dan mengagumi putrinya itu. Kiranya Allah telah menjaga akhlaknya dan memuliakannya sehingga menjadi putri yang taat kepadanya. Hingga suatu hari, Maryam didatangi oleh seorang pemuda yang menyamar jadi malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang untuk menyampaikan wahyu Allah kepada Maryam. Ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah memberi kabar gembira kepadamu dengan kalimat daripadanya berupa seorang putra namanya Al-Masih Isa, anak Maryam. Ia seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan salah seorang yang dekat kepada Allah." Quran Surah Ali Imran ayat 45. Dan Maryam menjawab, "Bagaimana aku bisa melahirkan seorang putra, padahal tidak seorang lelaki pun yang menyentuhku?" Allah berfirman, "Begitulah Allah menciptakan apa saja yang Dia kehendaki. Apabila Allah akan menciptakan sesuatu, Dia hanya berkata, 'Jadilah,' lantas terjadilah dia." Quran Surah Ali Imran ayat 47. Demikianlah pada akhirnya Maryam mengandung dan seluruh masyarakat kaumnya mempergunjingkannya. Maryam dianggap wanita pezina. Bagaimana mungkin seorang wanita bisa hamil tanpa disentuh oleh laki-laki manapun? Hati Maryam sedih mendengar hal ini. Namun, demi bayi yang diberikan Allah pada rahimnya, Maryam berusaha sabar dan bertahan, hingga kandungannya mencapai usia 9 bulan dan lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Demi membela kehormatan ibunya, dengan izin Allah, Nabi Isa dapat berbicara sewaktu bayi. Nabi Isa mengatakan bahwa ibunya bukan seorang pezina. Sesungguhnya dia wanita suci lagi mulia yang dipilih oleh Allah untuk melahirkannya. Sesungguhnya
Dia adalah hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya. Nah, kisah Maryam begitu menyentuh hati. Demi mempertahankan anak dalam kandungannya, beliau rela dihina dan dicaci maki oleh kaumnya kala itu. Tanpa bantuan seorang pun, Maryam melahirkan Isa. Dengan izin Allah, hal itu terjadi. Allah memberi rezeki makanan dan air yang mengalir untuk Maryam dan bayinya. Nah, teman-teman, mungkin hanya itu saja video pembelajaran dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.